Tuhan jadikan kami pekerja yang penuh setia, dan dengan sukacita merawat benih kami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Tuhan izinkan sana berdiri pelayan kami, agar dalam karya Tuhan Yesus melawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Adik-adik yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom semua. Apa kabar? Sehat ya, puji Tuhan, adik-adik semua sehat. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberi waktu yang indah untuk kita bersekutu bersama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, hari Minggu ini Bunda Nova akan melayani adik-adik sebagai pelayan liturgos, dan Bunda Helda akan melayani adik-adik melalui cerita Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, mari tolong duduk yang manis, duduk yang rapi, siapkan Alkitab, siapkan persembahan, kita akan memulaikan ibadah. Sebelumnya, kita dengarkan pujian dari teman kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian dari teman kita. Mari kita persiapkan hati, kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami, Bapa yang baik bagi kami. Pagi ini kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan beri, untuk kesehatan yang Tuhan beri, bahkan untuk kami bersekutu bersama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami mohon Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya Tuhan, hanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, mari kita persiapkan segala sesuatu supaya kita fokus di dalam pelayanan firman Tuhan. Mulai dari kita mempersiapkan Alkitab kita, terlebih kita mempersiapkan hati kita. Baik adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas anugerah-Mu kepada kami hingga pada minggu ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terlebih hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba Tuhan, berikan hikmat-Mu ya Bapa. Semoga apa yang hamba sampaikan ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita di minggu ini terambil dari Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 26 hingga ke 33. Bacaan kita pada minggu ini akan dibacakan oleh teman kita Adik Irene Payo. Selamat mendengarkan ya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami.
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita ya. Nah, minggu ini adalah merupakan minggu ketiga sesudah Paskah. 2 minggu lalu kita sudah merayakan peristiwa penting, mulai dari peristiwa penyaliban, kematian, hingga kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan sebelum Ia terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya agar murid-muridnya ini pergi ke seluruh dunia untuk menyampaikan berita keselamatan, agar murid-muridnya ini pergi menyampaikan Injil supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibaptis dan diselamatkan. Nah, adik-adik, semakin hari semakin bertambah jumlah mereka. Oleh karena Roh Tuhan membimbing mereka, mereka pun dipenuhi hikmat dan dipenuhi kasih. Mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa berputus asa, tapi mereka penuh tekad, penuh ketaatan, maju terus menyampaikan firman Tuhan. Apapun rintangannya mereka tidak takut, apapun ancamannya mereka tidak takut. Bahkan mereka pernah loh di penjara karena menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus, tetapi oleh karena mukjizat mereka bisa keluar lagi dari penjara. Nah, mereka kembali menyampaikan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, semakin hari semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Membuat hal ini para ahli-ahli agama dan orang-orang Farisi merasa tidak suka. Mereka terasa terusik, sehingga orang-orang Farisi ini sesuai dengan bacaan kita di Kisah Para Rasul 5 ayat 26 hingga 33 ini, di mana para rasul ini diperhadapkan ke mahkamah agama. Mereka dibawa ke sana, mereka ditanyain mungkin ya di sana. Nah, para ahli Taurat ini bertanya, "Kenapa sih kalian itu memberitakan tentang orang itu?" Mereka tidak mau menyebut nama Tuhan Yesus, saking mereka anti. Di ayat 28 itu ada itu. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu." Nama itu artinya nama Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menyebut kata Tuhan Yesus. Tetapi para rasul tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar, karena Petrus dan rasul-rasul lainnya itu percaya bahwa apa yang mereka sampaikan itu berasal dari Allah. Mereka tetap tegas, mereka dengan taat, dengan lantang mereka menjawab para ahli Taurat pada saat itu. Apa mereka katakan? Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Wah, luar biasa ya keteguhan iman para rasul ini. Mereka itu tidak takut mati, mereka itu tidak takut apapun. Mereka siap menghadapi segala tantangan dan risikonya. Mereka siap. Nah, sangat luar biasa, sangat patut diteladani kisah para rasul ini. Para rasul Petrus beserta rasul-rasul lainnya itu, sikap mereka yang teguh, tegas di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah himpitan. Mereka tidak khawatir, mereka tetap maju dan tetap percaya kepada apa yang mereka telah sampaikan, yaitu kebenaran firman Tuhan Yesus. Adik-adik, pada minggu ini kita belajar dari para rasul untuk taat.
kita belajar taat. Apa itu taat adik-adik? Taat itu adalah tunduk. Taat itu adalah patuh. Taat itu adalah setia. Nah, taat ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menerapkan arti taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-harinya, ya kan? Salah satunya yaitu kita bisa menerapkannya di dalam kepatuhan kita kepada Tuhan, yaitu dengan kepatuhan kita kepada orang tua kita, ya kan? Anak-anak yang taat kepada Tuhan otomatis taat kepada orang tuanya, patuh kepada nasihat-nasihat orang tuanya. Apalagi taat yaitu adik-adik semua rajin membaca firman Tuhan. Itu juga bentuk ketaatan kepada Tuhan loh. Rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Nah, rajin membaca firman Tuhan itu bukan karena didorong oleh orang tua, ya kan? Bukan karena diawasi orang tua sehingga kita mau membaca, bukan karena ada pengawasan dari orang tua sehingga kita mau berdoa. Tetapi memang ini karena ada dorongan dari hati kita sehingga tercipta suatu hubungan pribadi adik-adik dengan Tuhan, di mana adik-adik merasa rindu. Adik-adik sendiri merasa rindu akan kasih Tuhan sehingga adik-adik dengan sukarela, dengan taat, bukan karena takut diomeli orang tua, tetapi karena ada kerinduan. Sehingga adik-adik bersedia dan dengan sukacita melakukan dan membaca firman Tuhan, berdoa, bangga menjadi murid Tuhan Yesus. Ketika adik-adik rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, nanti pun adik-adik akan apa? Hidup adik-adik akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Ketika ada tantangan dan rintangan, adik-adik bisa bersikap tegas dan adik-adik tidak akan pernah goyah, ya kan? Seperti para rasul tadi, mereka tidak goyah walaupun mereka sudah diperhadapkan di depan mahkamah agama. Mereka pun tetap tegas, tetap yakin, tetap percaya bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kebenaran dari Tuhan. Nah, sama dengan adik-adik, mari adik-adik kita teladani kisah para rasul ini, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab itu karena memang kita taat dan patuh kepada Tuhan. Nah, ketika kita taat dan patuh kepada Tuhan, maka segala hidup kita pun akan terasa lebih mudah. Apapun itu kita tidak akan pernah mengeluh. Kita nggak akan pernah merasa kecewa, tidak akan pernah merasa bosan. Karena hidup kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, dipenuhi dengan berkat dari Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, mulai hari ini kita membuat sebuah komitmen kepada Tuhan bahwa kita itu akan semakin lagi di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya kan adik-adik? Benar ya adik-adik ya? Nah, ya kan? Nah, Bunda percaya adik-adik, anak-anak Tuhan, anak-anak PA GPIB Getsemani adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak yang taat, sehingga nanti adik-adik semuanya tumbuh menjadi anak-anak yang ceria, anak-anak yang kuat, yang imannya kokoh. Apapun tantangannya adik-adik tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah mundur. Karena apa? Sekarang ini adalah zaman teknologi. Zaman teknologi itu adalah zaman di mana semuanya serba cepat, ya kan? Bahkan semuanya serba individualis. Apa itu individualis adik-adik? Semuanya serba orang-orang menyepi, orang-orang terhibur melalui dunia maya, ya kan? Sehingga timbul rasa kesendirian, merasa dirinya itu adalah tidak membutuhkan orang lain, ada rasa cuek kepada lingkungan, rasa tidak peduli kepada lingkungan karena sudah fokus dengan handphone. Sebagai anak Tuhan adik-adik, kita harus bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita, mencari
melihat hiburan itu boleh, tetapi sekedarnya kita harus bisa menguasai diri kita, menguasai hidup kita. Karena tujuan kita, prioritas kita adalah hanya Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita di dalam kebahagiaan. Baik adik-adik, semoga adik-adik melalui firman Tuhan di minggu pagi ini diberkati dan dipenuhi sukacita. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab yang disampaikan oleh Bunda Helda. Nah sekarang adik-adik persiapkan persembahan, kita akan memberikan persembahan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tiba waktunya kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firman yang telah kami dengar. Tuhan, semoga melalui firman ini hidup kami semakin diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, hidup kami ke depannya ya Tuhan semakin kokoh dan semakin teguh iman kami kepadamu ya Bapa. Tuhan berkatilah ya Bapa gereja kami, terkhusus GPI Getsemani. Semoga ya Tuhan melalui GPI Getsemani semakin banyak orang yang diselamatkan ya Bapa. Berkati Tuhan para pelayan-Mu yang ada di GPI Getsemani. Berkati Tuhan ketua majelis jemaat kami ya Bapa. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan pada pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah ya Tuhan. Beri mereka hikmat ya Tuhan ketika mereka mengambil sebuah keputusan untuk kebaikan negara kami ini ya Tuhan. Berkati juga ya Bapa orang tua anak-anak kami yang saat ini mungkin kondisinya kurang sehat. Tuhan pulihkan mereka ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami mungkin juga ya Tuhan keadaannya kurang sehat. Tuhan pulihkan mereka ya Bapa. Berkati juga ya Bapa anak-anak kami yang saat ini Tuhan bertambah usia mereka. Semoga semakin bertambah usia mereka, semakin bertambah juga iman mereka dan taat mereka kepadamu ya Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Bapa di dalam tahap tumbuh kembang mereka, di dalam tahap pendidikannya ya Bapa. Semoga mereka semakin diberkati dan hidup mereka selalu taat dan sehingga mereka nantinya akan berhasil dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa kepadamu ya Bapa melalui putramu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Adik-adik semua, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 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 Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah selesai dengan ibadah. Pada pagi hari ini kita bersyukur ibadah boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Bunda menyampaikan terima kasih untuk Bunda Helda yang sudah bercerita bagi kita semua, juga buat adik-adik yang sudah bertugas hari ini, baik yang membaca Alkitab maupun yang mengisi pujian, dan seluruh adik-adik di rumah yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Tetap jaga kesehatan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Shalom.